Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Semoga sehat selalu. Mau tanya Ustadz, apa orang yang buat story WA atau Facebookan tentang kebaikan, tapi dia tidak bisa mengamalkan kebaikan tersebut, apa termasuk ke dalam ancaman ayat yang pernah Ustadz tampilkan di YouTube? Ayat atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Ini pertanyaan di Bang Saleh. Waalaikumsalam Bang. Bang Saleh pagi saja ya. So aktif ya Bang. Orang yang menyebarkan kebaikan Bang, itu ma'ruf. Di dalam tafsir Qurtubi itu dijelaskan. Orang yang menyebarkan kebaikan itu ma'ruf, baik, dapat pahala. Nabi Muhammad SAW bersabda, man dalla ala khairihi kafaidihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka ia melakukan kebaikan. Hadis yang agak beda redaksinya tapi sama, ad-dallu ala khairi kafaidihi, yang menunjukkan kebaikan seperti melakukan kebaikan, berarti dapat pahala juga Bang. Misalnya Bang Saleh ya membagi-bagi berita-berita yang positif atau tentang keagamaan, hukum-hukum Islam misalnya, atau pidato disebarkan oleh Bang Saleh. Bang Saleh juga sudah melakukan kebaikan karena dalu ala khairi kafaidihi, dapat pahala juga Bang. Adapun ayat atamurun nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab, ini ditujukan pada orang Yahudi. Orang Yahudi itu Bang, Bani Israel itu ya'murun nasa bi ta'atillah wa bi taqwahu. Bani Israel itu menyuruh kebaikan pada manusia agar taat kepada Allah dan takwa kepada Allah. Wa yuhalifuna, kemudian Bani Israel itu bertolak belakang dengan apa yang ia perintahkan. Karena orang Bani Israel menyuruh kebaikan pada orang lain tapi dirinya tidak melakukan kebaikan, malahan melakukan kejelekan, fa'ayyarahumullahu azza jalla, kemudian oleh Allah dicela, dicaci, dihina. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum, apa kamu memerintahkan kebaikan kepada manusia sementara kamu lupa pada diri kamu sendiri? Bagaikan lilin. Lilin bisa menerangi pada orang sekitarnya tapi dirinya terbakar. Wa antum tatlunal kitab, padahal kamu selalu baca kitab. Afala taqilun, apa kamu tidak mengerti? Ini ayat ini ditunjukkan pada orang Yahudi karena sifatnya menyuruh orang lain berbuat baik tapi dirinya tidak berbuat baik. Yang jadi hinaan, yang dicela oleh Allah bukan karena amar ma'rufnya Bang, tapi meninggalkan kebaikannya itu. Di dalam tafsir Qurtubi jilid 1 halaman 272 diterangkan, anna taubiha fil ayati bisababi tarki fi'lil birri. Panglawan, peduan, celaan di dalam ayat itu disebabkan karena meninggalkan perbuatan baik. Meninggalkan perbuatan baik. La bisababil amri bil birri, bukan karena sebab memerintahkan dengan kebaikan. Karena yang namanya memerintah kebaikan itu tetap ma'ruf, tetap baik. Loh, apa termasuk ancaman hadis di dalam Mi'raj? Nabi Muhammad SAW waktu Mi'raj melihat beberapa laki-laki yang bibirnya digunting dengan gunting dari api. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, bertanya pada Jibril, "Mahad ulai Jibril?" Siapa mereka Jibril? Malaikat Jibril jawab, "Haula'il hutaba'u min ummatika," mereka orang-orang yang ahli pidato dari umatmu Muhammad. Ya'muruna an-nasa bil birri, mereka memerintahkan kebaikan pada manusia, wa yansawna anfusahum, dan mereka melupakan pada dirinya, wa hum yatlunal kitab, padahal mereka baca kitab. Apa termasuk ancaman ini? Juga tidak masuk Bang Saleh. Orang yang ahli pidato diancam dengan tamsil, digunting bibirnya, bukan karena pidatonya Bang, bukan karena amar ma'rufnya Bang, tetapi mereka tidak melakukan kewajibannya.
Mereka merintahkan kewajiban, hal yang sifatnya wajib, tapi mereka tidak melakukan kewajiban. Tapi malah meninggalkannya. Lah ini yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sifatnya itu hanya yang sunnah, misalnya kita mengesir pidato yang ada di YouTube misalnya, itu kan sifatnya sunnah. Misalnya Bang Saleh membagi-bagi video saya yang ada di YouTube misalnya ya, Bang Saleh sudah melakukan kebaikan. Kalau Bang Saleh belum bisa mengamalkan isi pidato itu, apa diancam? Tidak termasuk Bang, karena yang itu sifatnya sunnah. Yang di sini yang sifatnya wajib, yang diancam oleh Allah yang sifatnya wajib, memerintahkan berbuat yang wajib, tapi dirinya malah meninggalkan hal-hal yang diwajibkan. Intinya yang diancam oleh Allah bukan karena menyuruh kebaikan, tapi karena meninggalkan hal yang baik yang sifatnya wajib itu tadi. Paham ya Bang? Iya Bang. Semakin kan osom HP Android, kula ngesir berita-berita sa bagus ning se ali Jumat misalnya, tapi kula itu umakin. Padahal kula lo iso ngamalakin esena pidatone se ali Jumat. Kuli lo masuk yang nih Bang, karena si sampai akibat gue halnya sifatnya wajib, yang sifatnya sunnah. Mun sifatnya wajib Bang, bikule igi bagi, padahal sifatnya wajib. Kula lo melakukan kewajiban, kula yang cam ya Allah Taala bukan karena membagi-baginya, bukan karena kula mengesennya, tapi karena meninggalkan kewajibannya itu. Soal kula nikah biasanya baraki hal yang wajib Bang, tetap dapat pahala Bang. Masuk dalam hadis, man dalla ala khairihi kafa ilihi, barang siapa yang menunjukkan kebaikan maka ia akan melakukan kebaikan. Hadis yang lain, addalu ala khairi kafa ilihi. Begitu Bang. Semoga Bang Saleh memahami dan panjang umur. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang.